One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kita akan belajar akidah akhlak kelas 11 ya, yaitu kita akan memulai dengan bahasa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yaitu memahami ilmu kalam. Baik anak-anak, apa itu ilmu kalam? Nah, kita akan membahas pada konsepnya. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Yang kedua, dasar ilmu kalam. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu kalam. Yang keempat, fungsi ilmu kalam. Yang kelima, sejarah ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu lain, dan yang terakhir adalah peran ilmu kalam dalam kehidupan. Selanjutnya, pengertian ilmu kalam. Secara etimologi, secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam, yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu teologi. Dan selanjutnya adalah secara terminologi. Suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Argumentasi nakliyah berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sedang argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman menggunakan metode berpikir filosofis. Lalu kita akan membahas dasar ilmu kalam. Dasar ilmu kalam itu berasal dari Al-Quran, yang seperti mana kita ketahui di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Keseluruhan ayat ini membahas tentang identitas Allah. Lalu hadis, yaitu hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan. Saya mohon maaf anak-anak kalau misalnya tidak dicantumkan hadisnya, karena memang hadis di sini sangat panjang sekali. Jadi akan lebih enak kalau misalnya kita bertemu langsung, karena hadisnya tentang cerita tentang malaikat bertemu dengan Rasulullah SAW di suatu majelis dan disaksikan oleh para sahabat. Baik, selanjutnya pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam hasanah ilmu keislaman. Hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat Al-Quran yang samar maksudnya. Dasar ilmu kalam selanjutnya adalah insting. Secara naluriah manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Lalu ada ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan dalam ilmu kalam yang pokok adalah 1. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir. Dan yang kedua adalah hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut pula wasilah, meliputi malaikat, nabi atau rasul, dan kitab-kitab suci. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut juga ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. 2. Aspek ilmu kalam. Bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek: keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Secara garis besar, masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam adalah kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Selanjutnya, ada fungsi ilmu kalam. Yang pertama, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan
Sejarah ilmu kalam. Rasulullah SAW di Mekah mempunyai fungsi sebagai kepala agama. Setelah hijrah ke Madinah, fungsinya bertambah juga menjadi kepala pemerintah. Beliaulah yang mendirikan politik yang dipatuhi oleh kota ini. Sebelum itu di Madinah tidak ada kekuasaan politik. Setelah wafat Rasulullah digantikan dengan Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, selanjutnya digantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan khalifah berlatar belakang pedagang kaya. Tetapi ahli sejarah mengatakan bahwa Utsman termasuk khalifah yang lemah karena tidak dapat menentang keluarganya yang berpengaruh berkuasa di pemerintah. Sehingga mereka menjadi gubernur di daerah kekuasaan Islam dengan mengganti gubernur yang dulu diangkat oleh Umar bin Khattab yang dikenal kuat dan tak memikirkan keluarga. Tindakan politik Utsman bin Affan memecat gubernur angkatan yang dulu diangkat oleh Umar bin Khattab memancing reaksi yang tidak menguntungkan baginya. 500 orang memberontak di Mesir sebagai reaksi atas diberhentikannya Gubernur Umar bin As yang diangkat Umar dan digantikan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar dari keluarga Utsman bin Affan yang berujung terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diganti Ali bin Abi Thalib. Tetapi segera dia mendapat tantangan dari Thalhah dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah radhiyallahu anha. Gerakan ini dapat dipatahkan oleh Ali dalam pertempuran di Irak tahun 656 Masehi. Thalhah dan Zubair mati terbunuh dan Aisyah radhiyallahu anha masih hidup. Lalu dikirim kembali ke Mekah. Tak cuma di sini, tantangan berikutnya muncul dari Muawiyah, gubernur Damaskus dan keluarga dekat Utsman bin Affan. Sebagaimana Thalhah dan Zubair, dia tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ia menuntut kepada Ali bin Abi Thalib supaya menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan Utsman. Salah seorang pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman bin Affan adalah Muhammad ibnu Abi Bakar, yang tidak lain adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam kenyataannya tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak-pemberontak itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengangkat Muhammad bin Abu Bakar menjadi gubernur Mesir. Lalu sejarah ilmu kalam dari Ali bin Abi Thalib itu terjadi pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di perang Siffin. Muawiyah terdesak. Amr bin As, tangan kanan Muawiyah, mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda ajakan damai. Para kuro dari kalangan Ali bin Abi Thalib mengajukan untuk menerima. Sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib mengajukan menolaknya. Tetapi Ali bin Abi Thalib memilih menerima. Dengan demikian, dicarilah perdamaian dengan mengadakan arbitrase. Sebagai mediator diangkat dua orang, Amr bin As dan Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib. Sebagai yang lebih tua Abu Musa maju lebih dahulu dan mengumumkan kepada orang ramai putusan menjatuhkan kedua pemuka tersebut. Berlainan dengan Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak penjatuhan Muawiyah. Bagaimanapun, peristiwa ini merugikan Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan Muawiyah sebagai khalifah yang ilegal. Terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang mau mengadakan arbitrase menyebabkan pengikut Ali bin Abi Thalib terbelah menjadi dua, yakni golongan yang menerima arbitrase dan golongan yang sejak semula menolak arbitrase. Mereka yang menolak berpendapat bahwa hal itu tidak dapat diputuskan lewat arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. La hukma illallah illa lillah, tidak ada hukum selain hukum dari Allah. La hakama illa Allah, tidak ada perantara selain Allah. Mereka menyalahkan Ali dan karenanya keluar serta memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij memandang para pihak yang menerima arbitrase, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai kafir dan murtad karena tidak berhukum kepada hukum Allah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44, karenanya halal dibunuh. Hal ini tidak hanya mempunyai implikasi publik yang tajam, tapi juga meningkat kepada persoalan-persoalan teologi yang melahirkan beberapa aliran teologi atau firqah. Firqah ilmu kalam yaitu firqah Khawarij, firqah Murji'ah, firqah Jabariyah, dan firqah Qadariyah. Firqah Khawarij merupakan golongan yang keluar dari golongan Ali.
menentang golongan Ali dan Muawiyah. Ajaran mereka adalah mereka yang melakukan dosa baik besar maupun kecil, mereka dihukumi kafir. Dan yang berhak menduduki jabatan khalifah itu tidak boleh dari orang-orang kafir. Sedangkan firqah Murji'ah merupakan golongan yang timbul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali Khawarij dengan golongan Muawiyah. Golongan ini bersifat netral, tidak memihak salah satu golongan ini. Ajaran mereka yaitu yang melakukan dosa besar maupun kecil tidak dihukumi kafir, tidak juga mukmin, melainkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan firqah Jabariyah merupakan golongan yang timbul bersama dengan firqah Qadariyah, yaitu timbul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Ajaran mereka yaitu apapun yang dilakukan manusia baik dan buruk adalah terpaksa, karena semua yang mengatur apa yang dilakukan manusia hanyalah Allah. Jadi manusia tidak tahu apa-apa. Dan yang terakhir adalah firqah Qadariyah. Dia berpendapat bahwa firqah Qadariyah pertumbuhan golongan ini karena penentangan terhadap kebijakan Bani Umayyah yang sangat kejam. Ajaran mereka yaitu Allah itu adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memberi kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri dan memilih perbuatan yang baik ataupun buruk. Jika Allah Subhanahu wa taala menentukan terlebih dahulu nasib kita, maka Allah itu zalim. Nah, itulah firqah-firqah ilmu kalam. Ada firqah Khawarij, firqah Murji'ah, sampai firqah Qadariyah. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain, yang pertama adalah fikih, tasawuf, dan filsafat. Ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah, sedangkan ilmu fikih berusaha mengambil sesuatu hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya pendekatan terhadapnya. Ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai ketuhanan, sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Itulah hubungannya ya. Lalu di sini ada peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Al-Quran mengajak manusia memecahkan suatu problema dengan cara yang pasti berdasarkan dalil-dalil pikiran dan intuisional yang masuk akal dan diterima jiwa. Unsur keimanan menjadi sangat penting dalam memaknai kehidupan, karena boleh jadi yang kita anggap benar menurut nalar tidak demikian menurut Al-Quran. Lalu selanjutnya, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan kehidupan beragama. Jika orang memahami sejarah pemikiran di dalam Islam tentang munculnya aneka pemahaman aliran itu dianggap sebagai realitas sejarah dan tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baru. Salah satu sikap yang dapat dikembangkan adalah mengembangkan sikap saling memahami posisi masing-masing. Selanjutnya, mengembangkan sikap yang lebih arif bijaksana dalam melihat implikasi-implikasi atas satu tindakan. Nah, itulah dia tentang ilmu kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.